Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mentalqin itu tujuannya bagaimana orang yang sakit itu juga mengikuti ucapan yang diucapkan oleh orang yang mentalqin. Jadi tidak cukup hanya sekedar memperdengarkan. Kalau memperdengarkan itu kita tidak peduli apakah orang yang kita talqin itu akhirnya mengikuti ucapan kita atau tidak. Tetapi talqin itu adalah tujuannya agar orang yang ditalqin mengikuti. Maka kata para ulama, talqin itu adalah at-ta'lim wa tafhim, membimbing orang yang sakit dan memahamkan orang yang sakit, dibimbing agar mengucapkan, difahamkan agar kemudian kalimat yang keluar dari lisannya tidak ada lain adalah kecuali kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kata para ulama, di antaranya oleh Imam Nawawi atau ulama-ulama yang lain, ketika mentalqin orang yang sakit jangan sampai kemudian justru membebani orang yang sakit. Yang dimaksud membebani orang yang sakit adalah ketika mentalqin kita mengucapkannya kemudian begitu banyak, mengucapkannya tanpa jeda, mengucapkannya sampai kemudian orang yang sakit merasa terganggu. Tapi kita patut juga untuk memperhatikan orang yang sakit. Kita perhatikan orang yang sakit ditalqin sekali, kalau ternyata dia sudah mengikuti maka cukup. Ditalqin 2 kali, kalau ternyata orang yang kita talqin mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sudah cukup. Kita biarkan dia mengucapkan, jangan kemudian kita terus-terusan mengucapkan kalimat talqin tadi sehingga orang yang sakit justru merasa terganggu dan terbebani. Sebab justru dikhawatirkan ketika orang yang kita talqin merasa terganggu dan terbebani karena cara kita di dalam mentalqin yang tidak dengan aturan, maka kita khawatir orang yang sakit justru mengeluarkan kalimat kata-kata yang berbeda dengan kalimat yang kita talqin. Jadi kita talqin dengan perlahan-lahan, ucapan dengan kalimat la ilaha illallah sekali. Kalau ternyata mengikuti sudah kita hentikan. Belum juga dia mengikuti, kita lanjutkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita bisikkan ke telinga kanannya. Setelah umpamanya 2 kali dia mengucapkan, sudah kita hentikan. Tapi tidak kemudian secara beruntun, perlahan-perlahan. Ketika si orang yang sakit sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita yang mentalqin diam. Kita biarkan orang tersebut, kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Terus ketika dia berhenti dari kalimat itu, barulah kemudian kita lanjutkan lagi dengan membimbing, mentalqin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian seterusnya. Setiap orang yang sakit ternyata sudah bisa mengucapkan dengan sendirinya kalimat la ilaha illallah, maka kita yang mentalqin menghentikan, memutuskan kalimat itu supaya juga tidak membebani. Makanya seorang ulama bernama Abdullah ibn al-Mubarak, kita tahu Abdullah ibn al-Mubarak adalah seorang ulama yang zuhud, seorang ulama yang ahli ibadah, seorang ulama yang alim. Ketika beliau sakit menjelang wafatnya, tiba-tiba kemudian ada orang yang mentalqin beliau, tetapi cara mentalqinnya tidak benar. Bagaimana cara mentalqinnya tidak benar? Dia tidak melihat kondisi Abdullah bin Mubarak ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Orang yang mentalqin tadi kemudian memperbanyak, mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, padahal Abdullah bin Mubarak dalam kondisi bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak kemudian mengingatkan kepada orang tersebut, wahai si fulan, ma ahsanta, wahai si fulan, anda tidak pas, tidak benar di dalam mentalqin. Saya khawatir orang-orang sepeninggalku nanti akan merasa terganggu dengan cara talqin yang demikian. Maka kata Abdullah bin Mubarak, apabila seseorang mentalqin orang yang sakit, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang yang sakit sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hentikan, biarkan orang yang sakit terus mengulang-ulang kalimat itu.
Kecuali kata Abdullah bin Mubarak, orang yang sakit itu kemudian mengeluarkan kata-kata kalimat selain kalimat la ilaha illallah, barulah kemudian ditalkin, diajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah lagi. Maka ini aturan ataupun tuntunan ketika kita mentalkin kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika orang yang ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah termasuk sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang terakhir kali keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut harapannya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mentalkin orang yang sedang sakit menjelang wafat juga boleh terhadap orang kafir. Anjuran dan perintah ini bukan hanya saja juga diperuntukkan kepada orang-orang muslim, orang-orang beriman, tapi boleh juga kepada orang kafir, dengan harapan bahwa orang kafir ini ketika dia mengucapkan apa yang kita talqin, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, menjadi sebab dia masuk Islam, menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, dan ini yang bisa menyelamatkan dia kelak di yaumil qiyamah. Sekalipun kata para ulama, boleh jadi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memodalkan kalimat la ilaha illallah Allah masukkan ke dalam surga, walaupun harus melalui proses disiksa ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dulu atas perbuatan dosa-dosa dia. Tetapi dengan kalimat itu yang akan menyebabkan dia bagaimanapun keadaannya akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min iman. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat panjang, berbicara tentang orang yang terakhir kali Allah akan masukkan ke dalam surga adalah orang yang masih ada sebesar biji zarrah di dalam hatinya berupa keimanan. Berarti dia seorang muslim. Dan ini buktinya adalah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib, sekalipun Abu Talib ini orang yang sangat berjasa di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta bendanya bahkan jiwa raganya beliau sumbangkan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terakhir kali pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah orang-orang musyrikin Quraisy putus asa untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menawarkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bagaimana seandainya keponakan kamu itu kami ganti, kami tukar dengan pemuda penduduk kota Mekah ini yang paling terbaik. Maka ketika itu Abu Talib dengan tegas mengatakan, betapa buruknya penawaran kalian, bagaimana mungkin saya akan serahkan keponakan saya kepada kalian untuk kalian bunuh, kemudian kalian ganti dengan orang lain. Sampai setingkat itulah pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata sampai akhir kehidupannya Abu Talib belum juga kemudian memeluk ajaran Islam. Sehingga di penghujung kehidupannya, di akhir hayatnya ketika beliau sakarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kepada Abu Talib dengan mengatakan, qul li ya ammi kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat, dengan kalimat itu saya bisa meminta pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah, ditalkinkan oleh Rasulullah. Padahal Abu Talib ketika itu adalah masih seorang kafir, seorang musyrik. Ternyata ketika itu terjadi tarik menarik. Di satu sisi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mentalkin kalimat la ilaha illallah. Di satu sisi ternyata pemuka-pemuka, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy pun ternyata mengajak kepada Abu Talib untuk tetap berada di agama kekafirannya, di agama kesyirikannya. Terjadi tarik menarik. Disitulah Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala,
patut pentingnya perhatian kita kepada orang yang sedang sakit menjelang wafat, untuk peduli perhatian tentang akhir kehidupan orang tersebut. Kita dampingi dia, kita talqin dia, jangan kita sibukkan dengan yang lain. Betapa banyak orang ketika orang tercintanya, orang terdekatnya meninggal dunia, dia tidak tahu kondisi dan keadaan orang tersebut seperti apa meninggalnya. Yang dia tahu hanya bahwa orang terdekatnya, orang tercintanya sudah meninggal dunia. Belum sempat dia mentalkin, belum sempat dia mendampingi dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta, rasa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, didampingilah pamannya itu, ditalkin terus walaupun dia masih dalam keadaan kafir. Barulah setelah Allah Subhanahu wa taala ternyata menakdirkan pamannya tetap berada di dalam kekafiran atau kesyirikan, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga tidak bisa memberikan hidayah dengan mentalkin kalimat la ilaha illallah tadi kepada pamannya, orang yang berjasa dan orang yang dicintai, maka Allah mengingatkan, kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kalau persoalan hidayah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa mampu memberikan termasuk sekalipun kepada orang yang kamu cintai, tetapi hidayah itu sesungguhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan berusaha, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Sebelum orang itu wafat, kita bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Sekalipun sebagaimana pertemuan yang lalu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah itu sangat erat kaitannya dengan kebiasaan kehidupan seseorang. Kalau selama hidupnya seseorang adalah orang yang senantiasa memperbanyak kalimat la ilaha illallah, orang yang memahami kalimat la ilaha illallah, orang yang mengamalkan kandungan isi kalimat la ilaha illallah, maka mudah-mudahan orang tersebut akhir hayatnya termasuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab di dalam Al-Quran Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi kata Allah fa'lam, ketahui, ilmui, amalkan, praktekkan isi dari kalimat la ilaha illallah di samping memperbanyak mengucapkannya. Ada seorang ulama ahli hadis, kalau tidak salah Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim ini adalah ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Beliau orang yang meriwayatkan hadis, barang siapa yang terakhir kali kalimat yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Karena banyaknya hadis ini beliau ulang-ulang, beliau riwayatkan, beliau sampaikan kepada orang lain, tentu beliau ucapkan. Maka ternyata ketika beliau akhir hayatnya, ketika wafatnya, beliau pun meriwayatkan hadis ini dengan menyampaikan kepada orang lain, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang terakhir kali ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Setelah dia meriwayatkan hadis itu, berarti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, maka kemudian dia wafat, dia meninggal dunia. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di samping kita ikhtiar mentalkin tadi, tentu bagi kita adalah bahwa kalimat tersebut kita perbanyak mengucapkannya di dalam kehidupan kita, kita fahami maknanya dan kandungan dari kalimat itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa berikutnya yang dilakukan oleh orang yang mendampingi orang yang sakit setelah dia mentalkin? Kalau kemudian Allah takdirkan wafat, maka orang yang hadir ketika itu apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, kalau orang itu meninggal dunia kemudian dalam keadaan matanya terbuka, maka yang harus dilakukan adalah ditutupkan matanya dengan tangan. Kalau bahasa ininya adalah
Ighmadul ain, matanya dipejamkan. Setelah dia meninggal dunia, dari wajahnya matanya kita tutup seperti itu. Kalau matanya itu terbuka atau terbelalak. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah, ini yang meninggal dunia adalah suaminya Ummu Salamah, yang akhirnya Ummu Salamah ini menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menceritakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata. Rasulullah SAW datang menjenguk Abu Salamah yang sedang sakit keras. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia, sementara waqad syaqqa basarahu, sementara Abu Salamah ini matanya terbuka. Fa aghmadahu, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipejamkan matanya. Wajahnya ditutup dengan tangan dengan maksud memejamkan kedua matanya. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya nyawa seseorang itu apabila dicabut oleh malaikat, maka kemana perginya ruh itu akan diikuti oleh mata. Jadi bersamaan dengan roh kita yang ditarik, dicabut oleh malaikat, bersamaan itu maka kedua mata kita pun melihat ditariknya, diambilnya nyawa kita, dibawa kemana, sehingga mata ini terbuka atau terbelalak. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, atau surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan proses pengambilan nyawa, pencabutan nyawa itu antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang kafir dengan orang yang beriman itu berbeda. Kalau orang-orang yang kafir itu, nyawa itu ditarik seperti orang sedang tarik-tarikan. Disitulah maka Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis bahwa ketika sakarat, ketika akan dicabut nyawa itu lebih sakit bila dibandingkan dengan hewan kambing itu sedang dikuliti. Nah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ketika akan dicabut nyawanya, dia enggan menolak. Maka ketika menolak dan enggan itu dipaksa oleh malaikat, ditarik nyawanya, maka sangat menyakitkan. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman ketika nyawanya diambil, diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang dicubit, hanya sekali cubitan. Tetapi proses pengambilan roh atau nyawa itu di dalam hadis ini diceritakan oleh Rasulullah SAW, tabi'ahul basar. Mata kita ini mengikuti, melihat kemana roh atau nyawa kita ini ditarik, dibawa oleh malaikat sehingga terbuka. Maka diperintahkan kita untuk menutupnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Abu Salamah. Fadajja nasum min ahli, ketika Rasulullah SAW menutup kedua mata Abu Salamah ini, memberikan isyarat bahwa Abu Salamah telah meninggal dunia. Sudah pasti, sudah benar bahwa Abu Salamah meninggal dunia. Fadajja nasum min ahli, maka pada saat itu keluarga Abu Salamah menangis menjerit karena tahu bahwa orang tercintanya sudah meninggal dunia. Fadajja, dajja itu menjerit, menangis. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Wahai yang hadir, wahai keluarga Abu Salamah, jangan kalian berdoa, jangan kalian mengucapkan sesuatu terhadap diri kalian illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, sebab malaikat akan mengaminkan apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian doakan untuk diri kalian. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Lalu Rasulullah mendoakan dengan doa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi.
Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang meninggal dunia, rasa sedih, terpukul itu lumrah, ya, naluri manusia. Tetapi yang dilarang itu adalah nangis sampai pada tingkatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita sampaikan yang disebut dengan apa? Niyahah. Yang disebut dengan niyahah, kata Rasulullah SAW, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa na'a bina'yal jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, tidak termasuk ke dalam golonganku atau umatku orang yang ketika terjadi musibah kemudian dia menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Apa kalimat jahiliyah itu? Di antaranya yang mengatakan wa adudah wa nasirah. Orang ketika itu mengatakan telah hilang, tidak ada lagi yang menolong kami, tidak ada lagi yang menjadi tempat bergantungnya kami. Kalaulah yang meninggal dunia itu mungkin orang selama hidupnya menjadi tempat apa? Tempat meminta bantuan, orang yang biasa membantu di dalam kehidupan. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nangis yang mengarah kepada niyahah. Nangis yang mengarah kepada niyahah itu nangis yang menjerit-jerit, meraung-raung. Yang boleh itu menangis tetapi tidak sampai kemudian menjerit-jerit dan meraung-raung, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis, tetapi Rasulullah hanya cukup dengan meneteskan air mata, tidak sampai menjerit-jerit. Maka ketika putra beliau bernama Ibrahim, Rasulullah SAW menangis meneteskan air mata. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tangisan ini adalah tangisan rahmah, kasih sayang. Lalu Rasulullah mengatakan, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja Allah akan menyayangi, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya juga yang penyayang. Maka tangisan yang dibenarkan adalah tangisan sekalipun meneteskan air mata, tetapi tidak sampai menjerit-jerit, tidak sampai dengan meraung-raung. Kalau demikian, ini dikhawatirkan termasuk niyahah yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Karena di masa jahiliyah itu ada yang disebut dengan naihat. Wanita-wanita memang profesinya, pekerjaannya untuk melakukan niyahah. Maka disebut naihat. Satu kelompok wanita sengaja profesinya, pekerjaannya, tugasnya kalau ada orang meninggal didatangkan untuk melakukan niyahah. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan la'anallahu naiha. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sengaja memang tugasnya melakukan niyah. Apa yang dilakukan? Menjerit-jerit, meraung-raung, menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek baju dan mengeluarkan kata-kata yang itu seakan-akan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang rasa cinta seseorang yang berlebihan, rasa sayang seseorang yang berlebihan, kedekatan seseorang yang sudah terlalu dekat, terkadang pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada musibah berupa kematian, terkadang rasa terpukul, kesedihan itu melupakan dia bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini yang patut untuk selalu kita pegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang orang karena kecintaannya, karena kedekatan, karena sayangnya, akhirnya keluarlah kalimat-kalimat tadi. Kalimat-kalimat yang mengarah kepada meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dia, siapa lagi di dalam kehidupan ini? Kalau tidak ada dia, siapa lagi yang akan menyambung hidup ini? Siapa lagi yang akan melindungi? Siapa lagi yang akan menolong kami? Kalimat-kalimat seperti itu pada saat mendapatkan musibah kematian adalah kalimat-kalimat yang khawatir kita termasuk kalimat-kalimat jahiliyah tadi, na'yal jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengingatkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kata Rasulullah SAW, jaga jangan sampai berdoa, jaga jangan sampai mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata itu bi khairin,
Apa kata-kata khair kebaikan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan. Bila dibandingkan dengan kita meratap, bila dibandingkan dengan kita menangisi, bila dibandingkan dengan mengeluarkan kata-kata dan tindakan justru yang mengarah kepada perbuatan jahiliyah, maka lebih baik kita berdoa. Sebab Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan kita seperti apapun, bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak akan kembali. Kesedihan, nangis kita seperti apapun, bahwa orang yang meninggal dunia tidak akan kembali. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada si mayit kecuali doa kita. Maka kata Rasulullah SAW, doakan. Sebab malaikat hadir di situ, malaikat ada di situ. Setiap yang kita ucapkan, kalau kebaikan itu akan diaminkan oleh malaikat. Kalau ternyata kalimat yang keluar dari lisan kita adalah keburukan-keburukan, maka itu juga diaminkan oleh malaikat. Maka Rasulullah mengajarkan, kata Rasulullah, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Apa kata-kata yang baik itu? Didoakan. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ighfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Berarti kalau kita dalam keadaan hadir pada saat musibah itu, siapa mayitnya maka kita sebut nama itu. Allahumma ighfir, kalau laki-laki sebutkan nama orangnya, kalau perempuan juga sebutkan namanya. Allahumma ighfir li fulan, li fulana, sebutkan namanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah untuk si dia. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajat dia ya Allah ke dalam derajat orang-orang yang mendapatkan petunjuk fil mahdiyin. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, ya Allah jaga lindungi anak dan keturunan orang ini agar senantiasa mendapatkan keselamatan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Kalau laki-laki lahu, ampunilah untuk kami dan untuk yang meninggal ini ya Allah ya Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya ya Allah. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya ya Allah. Ini akan bermanfaat doa kita. Kalau dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu malaikat hadir, maka orang yang meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Maka orang yang meninggal dunia mudah-mudahan anak dan keturunannya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan selamat. Orang yang meninggal dunia tadi mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, kuburnya diterangi. Ini yang bermanfaat. Tetapi kalau ternyata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata buruk, maka diaminkan oleh malaikat, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus dilakukan oleh orang yang hadir, ditutupkan matanya ya, kecuali kalau sudah terbejam ya. Kalau sudah memang terbejam ya tidak usah lagi itu. Karena ini fungsinya menutupkan itu supaya apa? Matanya itu tidak terbuka lagi, ditutupkan. Para ulama menyebutkan kenapa hikmahnya ditutup. Pertama, ya karena sudah tidak ada faedahnya lagi. Karena nyawa dan roh itu sudah diambil oleh malaikat, sehingga mata itu tidak berfungsi lagi, maka ditutup. Yang kedua, agar supaya tidak menjadi aneh dalam pandangan orang-orang yang ketika itu hadir. Ditutup matanya, tapi kalau sudah tidak perlu lagi ditutup. Setelah itu apa? Didoakan. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjenguk takziah kepada orang yang wafat itu bukan kemudian disibukkan dengan bertanya. Yaitu boleh saja, sah saja orang bertanya, jam berapa meninggal dunia, sakit apa, bagaimana keadaannya sebelumnya, sah saja. Tetapi jangan sampai kita lupa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri jenazah itu mendoakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu ini yang telah meninggal dunia. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu al-an yus'al, sebab dia sekarang akan ditanya oleh malaikat.
Orang yang demikian logikanya di dalam kehidupan kita, kehidupan dunia ini, ada orang sedang butuh bantuan, ada seorang mengharap bantuan dari kita, ditolong oleh kita, kemudian kita sibuk asik cuek dengan urusan yang lain. Seandainya di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari kita diperlakukan demikian, pasti kita apa? Akan kecewa, pasti kita akan ada rasa marah. Demikian juga si mayit, orang yang telah meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, maka yang dia butuhkan, yang ingin dia dapatkan adalah uluran doa dari kita, bantuan dari kita. Maka orang yang hadir dalam rangka untuk takziah, menghadiri orang yang meninggal dunia, ya boleh saja, sah-sah saja bertanya tadi, tetapi jangan lupa bahwa harusnya dia mendoakan kepada atau untuk jenazah tadi. Doakan dengan doa tadi, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulanah warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya Allah, angkat derajat orang ini, derajat si fulan atau si fulana ini di dalam derajat tingkatan orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Wakhlufu fi aqibi fil ghabirin. Ya Allah, kalaulah dia punya anak, kalaulah dia punya cucu, kalaulah dia punya keturunan, jaga, peliharalah ya Allah anak dan keturunan ini agar selalu selamat. Engkau lindungi, engkau jaga. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Demikian juga disisipkan di situ juga permintaan, meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah juga untuk kita. Waghfir lana walahu, ya Allah, ampunilah untuk kami juga dan untuk orang yang meninggal dunia ini wahai Rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya. Sebab Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita temukan ada hadis orang yang ketika di dunia itu banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, kelak di alam kuburan itu akan menjadi sempit sampai kemudian merontokkan, menghancurkan tulang belulang orang itu. Azab kubur itu kalau dia berupa azab, sebaliknya nikmat kubur kalau dia berupa nikmat, itu dirasakan kata para ulama sebagaimana dirasakan oleh kita ketika di dunia. Di dunia fisik dan roh kita merasakan kenikmatan itu dirasakan oleh fisik dan roh. Demikian juga di akhirat, di alam kubur, di alam barzakh. Kalau itu kenikmatan itu dirasakan oleh nyawa, oleh roh dan jasad kita, sekalipun kita melihat secara kasat mata orang sudah di alam kubur mungkin sudah tinggal tulang saja atau bahkan tulangnya pun sudah hampir habis. Tetapi para ulama menyebutkan kalau itu nikmat kubur itu dirasakan bukan hanya oleh nyawa, oleh roh orang itu saja, tetapi juga oleh fisiknya, karena memang sudah di alam yang lain. Demikian juga sebaliknya, ketika orang itu ternyata di alam kubur mendapatkannya siksa kubur, maka siksa kubur itu dirasakan oleh orang itu dengan roh dan jasadnya. Sebab tidak ada maknanya kalau nikmat dan siksa kubur itu hanya dirasakan oleh roh. Sebagaimana di dunia kita dicubit itu terasa sakit, dirasakan oleh tubuh fisik kita, demikian juga roh kita di akhirat juga demikian. Maka orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat di alam kubur, kalau dia kemudian mendapatkan siksa kuburan itu akan dijadikan oleh Allah sempit, menghimpit dia sampai kemudian tulang belulang itu menjadi remuk dan hancur. Berulang lagi kembali demikian. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa tadi, wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah lapangkan kuburnya orang ini, luaskan kuburnya orang ini, kemudian wanawwir lahu fihi, terangilah kuburan orang ini, berikan sinar kepada orang yang meninggal ini. Itu yang akan bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia bila dibandingkan dengan pertanyaan. Nah, ini termasuk tuntunan sunnah. Maka perlu kita sampaikan seperti ini supaya sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu bisa kita lakukan, bisa kita amalkan. Ketika menjenguk sah saja bertanya, tetapi lebih dipentingkanlah ini, doakan Allahumma ighfir lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha, atau sebut namanya, siapa namanya, warfa' darajatahu kalau laki-laki, kalau perempuan warfa' darajataha fil mahdiin,
Kalau laki-laki wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, tapi kalau perempuan wakhlufha fi aqibiha fil ghabirin waghfir lana walahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan walaha ya rabbal alamin. Wafsah lahu, kalau laki-laki, kalau perempuan wafsah laha fi qabrihi atau fi qabriha, wa nawwir lahu fiha, wa nawwir laha fihi bukan fiha. Ini doa kepada mereka. Doa bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan, doa bermanfaat untuk kita yang hadir bertakziah atau menghadiri kematian itu, doa yang terpenting juga bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Uluran doa itu. Terkadang orang sibuk berbicara, membahas hal-hal yang berkaitan dengan menjelang kematian dan wafatnya. Mungkin karena orang terkadang lebih mementingkan berbahasa basi. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis kan ini, Rasulullah ternyata tidak berbahasa basi. Rasulullah SAW langsung mengingatkan, jangan mengeluarkan kata-kata, jangan mengucapkan kalimat kecuali kebaikan. Sebab terkadang ada anggota keluarga yang ditinggalkan itu tipe orang yang terlalu bersedih, tipe orang yang mudah reaktif. Ketika kemudian diajak berbicara, membahas tentang menjelang kematiannya, itu mengingatkan kembali kesedihannya, mengulang lagi kesedihannya. Sebaiknya orang yang takziah itu pada hakikatnya kan menghibur, maka dengan doa yang bisa memberikan manfaat. Satu lagi Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah menutup kedua matanya kalau terbuka kemudian mendoakan, yang kedua kata dalam kitab ini sebutkan ayyughatuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Ditutup jenazah tadi, mayit tadi, dengan kain yang menutup seluruh tubuhnya. Sebab Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin habirah. Rasulullah SAW ketika wafat meninggal dunia, jasad tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditutup dengan kain yang bermotif, kain yang terbuat dari Yaman. Maka ditutup tubuhnya, kecuali orang yang meninggalnya karena berumrah. Orang meninggal dunia pada saat dia sedang ihram, baru mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baru beberapa meter setelah melewati miqat, ternyata kemudian jatuh sakitnya kemudian menyebabkan dia meninggal dunia. Maka orang yang demikian jasadnya tidak boleh ditutup, dibiarkan bagian kepalanya terbuka, ditutup dengan kain, tapi bagian kepalanya tetap dibuka. Bahkan ketika dia pun akan dikafani, orang tersebut tidak boleh ditutup kepalanya. Sebab apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti mulabbiyan yaumal qiyamah. Orang yang meninggal dunia pada saat sedang ihram, kemudian ketika dikafani dengan pakaian demikian, kata Rasulullah, karena dia kelak di yaumil qiyamah datang menghadap kepada Allah dalam keadaan sedang bertalbiyah. Jadi dibedakan, khusus orang yang dalam keadaan berihram meninggal dunia, maka dia ditutup dengan kain, tidak ditutup kepalanya, dibiarkan seperti itu untuk membedakan. Dan ini sebuah kemuliaan, sebuah penghormatan bagi orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Pernah suatu ketika ada seseorang sedang wukuf di Arafah, berarti pada tanggal 9 Zulhijjah. Idh waqa'a an rahilati faqasathu. Ternyata orang tersebut terjatuh dari kendaraannya, lalu dia meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan orang ini dengan air dicampur dengan air sidr, daun bidara dan air dicampur. Wa kaffinuhu fi thawbaini, kemudian kafani dengan dua kain.
fi thawbihi wa la tuhannituhu wa la tutayyibuhu wa la tukhammiru ra'sahu. Tetapi setelah dia dikafani, kata Rasulullah SAW, jangan dikasih pewangi. Jenazah biasanya yang disunahkan, dianjurkan diberikan wewangian. Tetapi orang yang berihram meninggal dunia, ketika dia dikafani maka tidak boleh diberi wewangian. Ini mengisyaratkan bahwa orang ini memang dalam keadaan ihram, sehingga menghadap kepada Allah pun kondisinya dalam keadaan orang berihram. Wala tuhannitu wala tutayyibu wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup bagian kepalanya, kata Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berihram kan ada larangan-larangan, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai wewangian, dan itu ternyata juga diberlakukan bagi orang itu kalau meninggal dunia, sehingga kelak menghadap kepada Allah dalam keadaan berihram, bertalbiyah. Ini pengkhususan bagi orang yang berihram. Tetapi secara umum orang kalau meninggal bukan karena ihram, tadi setelah dipejamkan matanya, maka ditutup dengan kain seluruh tubuhnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bahas dua poin saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang poin-poin berikutnya. Mudah-mudahan dua hal ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan pada saat kita hadir, pada saat kita menyaksikan kematian.